إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, karunia yang sangat besar yang Dia berikan kepada hamba-Nya yang disayangi. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan berarti kita senantiasa selalu berusaha untuk menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan keadaan dengan berzikir dan melakukan segala perintahnya. Takwa berarti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap masalah yang kita hadapi dengan berdoa, memohon pertolongan dan meminta bantuan darinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Imran ayat 102. Selanjutnya, salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita yang masih meneruskan risalah perjuangan beliau. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita tengah berada di Jumat ketiga bulan Syawal 1446 Hijriah. Ramadan baru meninggalkan kita tanpa adanya kepastian apakah di tahun mendatang kita masih bisa berjumpa dengannya. Menggapai keutamaan-keutamanya, memenuhi wasab ibadah yang dibawanya, ataukah justru Allah telah memanggil kita? Kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dua ketidakpastian inilah yang membuat sebagian salafus saleh berdoa semoga 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima. Lalu dari Rabiul Awal hingga Sya'ban berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya.
Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arti Syawal adalah peningkatan. Demikianlah seharusnya pasca Ramadan diharapkan orang-orang yang beriman meraih derajat takwa, menjadi muttaqin, hingga mulai bulan Syawal kualitasnya meningkat. Kualitas ibadah juga kualitas diri seseorang. Bukankah kemuliaan seseorang tergantung pada ketakwaannya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Akan tetapi yang kita lihat di masyarakat justru sebaliknya. Syawal menjadi bulan penurunan ibadah, juga penurunan kualitas diri. Di antara indikatornya yang sangat jelas adalah merayakan Idul Fitri dengan cara yang berlebihan. Dibukanya tempat-tempat hiburan yang sebulan sebelumnya ditutup. Kemaksiatan seperti itu justru langsung ramai sejak hari pertama bulan Syawal. Na'udzubillah min dzalik. Lalu setelah itu masjid-masjid akan kembali sepi dari jamaah sholat 5 waktu. Umpatan luapan emosional dan kemarahan kembali membudaya. Bukankah ini semua bertolak belakang dengan arti daripada Syawal? Bukankah ini seperti motor ikan putih yang tadinya telah dicuci dengan sebaik-baiknya? Jadilah ia kembali penuh noda, jadilah ia kembali menghitam dan semakin memburam. Hadirin di sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena itu sesungguhnya juga menunjukkan kepada kita bahwa puasa yang demikian tidak berhasil, tidak mampu mengantarkan seseorang meraih derajat takwa atau mendekatinya. Fenomena itu menjadi indikator yang mudah diketahui oleh siapa saja yang mau memperhatikan dengan seksama. Kita juga bisa menggunakan hadis Nabi sebagai kaidah yang seharusnya kita perhatikan sebaik-baiknya, yang berbunyi, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka celakalah ia. Lalu bagaimana amal seorang muslim di bulan Syawal? Berangkat dari kaidah umum dan hadis Nabi tersebut dan sekaligus sejalan dengan makna Syawal, maka harus ada peningkatan di bulan ini. Peningkatan itu tidak lain adalah berangkat dari sikap istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tad'u innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan, begitu pula orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 112. Bentuk sikap istiqomah ini dalam amal adalah dengan mengerjakannya secara terus menerus, continue. Inna habbal a'mali ilallahi madama wa in qalla. Yang artinya sungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka amal-amal yang telah kita biasakan di bulan suci Ramadan hendaknya tetap dipertahankan selama bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Membaca Al-Quran kita yang setiap hari, sholat malam yang sebelumnya kita selalu melaksanakan sholat tarawih di bulan suci, di bulan Syawal ini hendaknya kita tidak meninggalkan sholat tahajud dan witirnya.
infak dan sedekah yang telah kita lakukan juga kita pertahankan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nilai-nilai keimanan yang tumbuh kuat di bulan suci Ramadan. Kita tak takut lapar dan sakit karena kita bergantung pada Allah selama bulan suci Ramadan. Kita tidak memerlukan pengawasan siapapun untuk memastikan puasa kita yang berlangsung tanpa adanya hal yang membatalkan, sebab kita yakin akan pengawasan Allah, ma'iyatullah. Kita juga dibiasakan berlaku ikhlas dalam puasa tanpa perlu mengumumkan puasa kita pada siapapun. Nilai keimanan yang meliputi keyakinan, ma'iyatullah, keikhlasan dan lainnya indahnya tetap ada dalam bulan Syawal dan semakin meningkat, bukan menipis tiba-tiba lalu hilang seketika. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak banyak amal khusus di bulan Syawal dibandingkan bulan-bulan lainnya. Akan tetapi Allah telah memberikan kesempatan berupa satu amal khusus di bulan ini berupa puasa Syawal. Ini juga bisa dimaknai sebagai alat media dalam rangka meningkatkan ibadah dan kualitas diri kita di bulan Syawal ini. Keistimewaannya yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamin dahri." Artinya barang siapa berpuasa di bulan suci, di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah masih ada kesempatan kita untuk melaksanakan. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penurunan amal di bulan Syawal sekali lagi adalah hal yang seharusnya kita hindarkan. Bulan Syawal justru pernah menjadi bulan perjuangan yang amat menentukan bagi kaum muslimin. Itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Pada bulan itu terjadi perang Ahzab, persatuan kaum muslimin benar-benar terasa di sana. Bagaimanapun, begitupun keimanan mereka dan doa-doa yang khusyuk semakin mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini menjadi bulan peningkatan yang luar biasa setelah bulan suci Ramadan. Itulah contoh betapa bulan Syawal tidak sepantasnya membuat ibadah dan kualitas diri kita menurun. Justru seharusnya sesuai dengan makna Syawal, maka kita harus mengalami peningkatan dan dengan berupaya istiqomah serta meningkatkan kualitas ibadah dan diri di antaranya dengan puasa Syawal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.